Di sini Abi akan menulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Pertama yang diperhatikan, kita membuat garis terlebih dahulu. Anak-anakku semuanya, dalam penulisan bahasa Arab, kita menulis dari sebelah kanan, bukan dari tengah, apalagi sebelah kiri. Karena penulisan bahasa Arab maupun huruf hijaiyah itu berbeda dengan cara penulisan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Baik, perhatikan. Yang pertama huruf alif. Alif kita bikin lurus seperti ini. Ya. Yang kedua ba. Ta. Sa. Dari ba, ta, dan ta ini kita perhatikan lengkungannya, cara penulisan sama. Sekali lagi ya, 1, 2, dan 3. Nah, di sini manfaat dari garis yang ada di papan tulis itu biar tulisan kita setidaknya rapi. Begitu pula kalau di buku tulis kan sudah otomatis sudah tergaris, ataupun di kertas polis sudah ada garisnya. Nah, di situ anak-anak bisa memanfaatkan biar tulisannya tersusun rapi. Ya, baik, dilanjutkan. Alif, ba, ta, sa, jim. Pada huruf jim, ha, dan kha, perhatikan cara tulisannya. Pertama seperti ini. Ya, agak menurun seperti agak gemukan, nah, perutnya. Nah, ujungnya lancip. Nah, jim, ha, kha. Nah, dalam penulisan juga kita harus perhatikan makhrajnya. Apabila ha dan ha itu berbeda, antara ta dan ta juga berbeda, antara ta dan ta. Ya, ini perhatikan agar tidak salah dalam penulisan. Jim, ha, kha, ada titiknya. Za, za, ro, zai, sin, gigi 3, atun, naik dikit, shin. Ini ada istilahnya giginya, atau dalam bahasa istilah Arabnya ibroh. Nah, ini titik 3, sin, sod, lot, to. Nah, perhatikan untuk menulis pada huruf sod, do, to, dan zo. Di sini ada keserupaan pada kepalanya. Keserupaan. Jadi pertama menulis seperti ini. Putar. Kalau huruf sod dilengkungkan ke bawah. Kalau huruf to dan zo kita hanya menambahkan seperti huruf alif, tapi tidak terlalu panjang. Nah, baik, berikutnya kita ringkas dulu. Ingat anak-anak, dalam penulisan kita harus dari sebelah kanan, penulisan huruf hijaiyah maupun bahasa Arab. To, zo, ain. Ain kepalanya sedikit di atas garis, turun, yang bawah perutnya agak gede. Ghain, begitu pula ghain. Nah, bawahnya agak gede seperti huruf jim, ha, kha, ini sama ya. Bedanya di kepalanya, ya, beda di kepalanya saja. Jadi pada penulisan perutnya hampir sama. Fa, qaf. Kalau qaf agak sedikit nurun dikit aja, tidak banyak. Qaf, kaf, kaf, lam. Baik, cara penulisan huruf kaf dan lam, perhatikan antara huruf alif itu hanya bedanya sedikit. Kalau alif kita lurus, kalau kaf di akhir kita menambahkan seperti huruf ta atau ta, cuman tidak berlebihan, tambahkan seperti huruf hamzahnya. Kalau lam kita tarik lurus, jadi dari alif masih lurus ke bawah melengkung seperti ini, ya. Mim,
Nun sama seperti qaf, agak turun sedikit saja, tidak banyak. Wawu, wawu, ya. Hamzah, ha dan ya. Kurang lebih seperti inilah tata cara penulisannya dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, za, za, ra, zai, sin, shin, shad, dha, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, ya. Oke. Baik anak-anak. Baik anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan cara penulisan secara bersambung, yaitu penulisan huruf hijaiyah secara bersambung. Perhatikan, kita akan membuat satu kalimat, ya, membuat satu kalimat. Contohnya bismillah. Baik anak-anak, sebelum Abi lanjutkan penjelasannya, di sini Abi membuat contoh, salah satunya adalah bismillah. Tapi yang kalian perlu perhatikan, lihat di halaman 6. Di sini kita melihat ada beberapa huruf yang mengalami perubahan, yaitu perubahan dari segi bentuk. Anak-anak silakan dilihat dulu sebelumnya halaman 6. Ada perubahan bentuk kalimat huruf hijaiyah ketika bersambung, baik ya di awal, di tengah maupun di akhir, ya. Apa saja huruf yang mengalami perubahan? Yang pertama adalah huruf ya, shad, shin, sin, kha, ha, jim, tha, ta, ba, ha, na, ma, la, kaf, qaf, fa, ghain, ain, za, ta, dha. Di sini ada huruf-huruf yang mengalami perubahan. Contohnya salah satu yang kita ambil adalah huruf H. Ya, huruf H. Perhatikan pada bismillah kalimat Allah, lafaz Allah, di sini ada huruf H. Ya, biga kotakan, bikin kotak. Ini kalau pada huruf hijaiyah terpisah, dia seperti ini penulisannya. Adapun di tengah, dia berubah seperti ini. Jika di akhir, ada yang seperti ini atau seperti ini, tergantung pada kalimat yang kita tulis. Adapun contoh-contoh kalimat yang tertulis ini, yang terpisah ini, pada penulisan huruf hijaiyah yang bersambung itu sudah ada di halaman 4 dan 5. Anak-anak bisa melihat di situ pada huruf alif, jika di awal, tengah, akhir, semuanya sudah ada sampai huruf ya. Baik. Di sini juga Abi akan menjelaskan ada huruf-huruf yang tidak dapat menyambung, baik dia di awal maupun di pertengahan. Atau di sini dijelaskan huruf-huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf sesudah atau sebelumnya. Ya. Itu ada 6 huruf. Ya. Yang pertama alif, za, ro, zai, dan waw yang terakhir. Itu juga sudah ada terdapat pada halaman 6. Anak-anak perlu diperhatikan. Ada juga huruf hijaiyah yang tetap tidak berubah baik di awal dan tengah maupun di akhir adalah huruf hamzah. Di sini diperhatikan 6 huruf dari alif, da, za, ra, zai, dan waw ini adalah huruf yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, dan artinya tidak bisa menyambung, ya. Menyambung baik di awal maupun di akhir. Contoh, kita melihat kembali pada huruf bismillah. Salah satunya di sini ada huruf alif. Yang mana huruf alif ini di awal maupun di tengah dia tidak bisa tersambungkan. Contoh, lagi Abi bikin kalimat waladun. Pada kalimat waladun ada huruf waw di sini, dia tidak bisa digabungkan dengan huruf lam. Atau mungkin di akhir. Contoh lagi, auladu.
Auladu. Kalimat auladu pada wawu pada di akhir maupun di tengah dia tetap tidak bisa disambungkan. Di sini banyak contoh-contoh dalam penulisan huruf hijaiyah yang nanya juga yang di huruf bersambung baik dia di Iqra maupun di Al-Qur'an yang mana tidak bisa disambung. Jadi antara alif, za, ro, zai dan waw ini huruf yang namanya harus diperhatikan karena tidak bisa disambung. Baik, anak-anak, di sini Abi akan menambahkan penjelasan sedikit pada empat huruf yang dia mempunyai kelebihan gigi dalam penulisan karena di buku tidak ada, sedikit Abi tambahkan. Perhatikan. Abi akan membuat garis baru. 4 huruf tersebut apa saja? Yang pertama adalah huruf sin, shin, shad, dha. Kenapa kok Abi menjelaskan ini? Karena ini sangat penting. Karena anak-anakku banyak yang salah penulisan pada 4 huruf tersebut ketika menjadi huruf hijaiyah yang bersambung. Contoh sedikit. Abi akan menuliskan kalimatnya adalah assalam. Assalam. Nah, di sini perhatikan. Kebanyakan dari kita masih ada kesalahan di huruf sin, shin, shad dan dha. Itu adalah biasanya kalau tidak kelebihan atau kekurangan. Nah, ini contoh penulisan yang benar seperti ini. Jadi kita lihat kalau secara tulisannya seperti ini. Kalau caranya penulisan secara digabung hijaiyahnya alif, lam, shin, lam lagi, lam, alif, mim. Nah, ini kalau cara ditulis secara huruf hijaiyah. Ya. Tapi kebanyakan kesalahannya adalah letaknya di gigi yang sebelah sini, setelah huruf sini. Ya, biasanya sebelah sini langsung naik pada huruf lam. Nah, maka tulisan yang seperti ini adalah salah. Jadi yang diperhatikan dalam penulisan huruf sin, shin, shad, dha. Ya. Baik anak-anakku semuanya, demikianlah penjelasan dari Abi. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat sekali buat kita pada pembelajaran cara menulis huruf hijaiyah. Baik. Abi akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.